Amanat Profesor Kuari Shihab mengatakan jangan pilih seorang yang terobsesi memimpin. Anies langsung panik total. Siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Kata Nabi, siapa yang menggebu-gebu sampai memfitnah, sampai melakukan cara-cara yang tidak benar, bisa jadi dia yang menjadi pemimpin, tapi Allah tidak merestuinya. Allah membiarkan dia sendiri. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Kita bersyukur. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Kita sudah membuktikan dengan jelas selama 5 tahun 2017 sampai 2022 kita hanya dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta yang pintar memainkan kata tapi tidak bisa menata kota. Tapi kelemahan Anies tertutup oleh ambisi besarnya. Dia pengen jadi presiden dan pengen menorehkan sejarah dalam kehidupannya. Dan untuk bisa ke sana, dia bisa menghalalkan segala cara. Lihat saja Pilgub DKI 2017 yang dia menangkan. Pilgub paling brutal dalam sejarah karena menjual ayat dan mayat, dibiarkan Anies karena itu menguntungkannya secara politik. Dan dia menang di atas robeknya kebinekaan tanpa sedikit pun mau bersuara untuk melarang pendukungnya melakukan hal yang salah. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dalam kontes kebijakan publik, pengamatan ahli dalam melihat perilaku seorang pejabat, ya kita bisa membandingkannya dengan seorang politisi yang lebih kental nuansa pencitraannya, khusus mengenai perilaku Anies Baswedan ketika diberi kesempatan memimpin Jakarta selama 5 tahun. Penilaian objektif dari ahli justru menegaskan Anies hanya ahli bermain kata-kata dan bukan yang lainnya. Lalu apa yang bisa kita maknai dari penilaian demikian? Tentu saja, kita tidak boleh berhenti pada tataran memaknai seorang ahli. Kedekatan yang ketiban pulung dipilih warga. Lebih-lebih wilayah ibu kota, publik harus lebih cerdas dari sekedar membaca fenomena. Dan ketika sang fenomenal tak kunjung sadar dengan kompetensinya dalam hal yang satu ini, maka harus ada yang memberi kesadaran. Kita pun harus prihatin bahwa alih-alih mengingatkan mengenai politik yang cenderung halu, justru memberikan panggung untuk menina-bobokkan rakyat. Pertanyaan besarnya, apakah mereka akan terpuaskan dengan hanya menelan kata-kata memabukkan? Mungkin dalam dunia dongeng yang umumnya dialami bocah kecil, hal ini bisa tuntas dalam sekejap. Namun, jauh berbeda ketika kita bicara dalam konteks keseharian mereka, perlu menghidupi keluarga, bersosialisasi, beribadah, dan hal-hal praktis lainnya yang tetap menuntut pemimpin membumi, bukan pemimpin mendongeng. Pertanyaan besarnya, apakah mereka akan terpuaskan dengan hanya menelan kata-kata yang memabukkan? Mungkin dalam dunia dongeng yang umumnya dialami oleh bocah kecil. Bukan pemimpin yang mendorong jejak seseorang harus menjadi catatan tebal. Terlebih dari itu, kita harus mengimbanginya dengan idealisme bermasyarakat. Apakah retorika sudah dinilai cukup untuk menyelesaikan persoalan idealisme masyarakat? Tentu saja tidak. Boleh berhenti di situ, melainkan adalah langkah ikutan berupa gerakan masif. Gerakan itu dipacu oleh motivasi sang pemimpin. Terpilih poinnya pemimpin adalah mesin motivator. Selain itu, dia juga punya peran kunci sebagai pengayom, pengabdi, dan juga pembela bagi yang lemah. Jika kita melihat ahli kata-kata berkibar, lalu tiba-tiba kita tergerak untuk menjadikannya pemimpin, maka tunggulah hasil akhirnya. Dia akan terus memuntahkan kata-kata, seolah-olah sudah melakukan banyak hal karena sehari-hari kesibukannya hanya satu jenis.
maka segala hal yang dia aktualisasikan sebagai rangkaian kata-kata seorang ahli kata-kata mungkin dalam waktu singkat mampu menjadi magnet, namun lama-kelamaan publik pun akan disadarkan target aslinya ketika dituntut hal yang lebih andalannya hanya bermain lidah, sebagian lebih destruktif lagi ketika obsesinya mengendalikan republik lewat kemampuannya itu. Publik tentu masih mengenang pemilihan gubernur di DKI Jakarta tahun 2017 yang berlangsung 2 putaran. Begitu banyak meninggalkan luka demi mengalahkan Ahok, petahana gubernur mantan pasangan Jokowi saat menjabat gubernur DKI. Pendukung Anies melancarkan semua cara mulai dari strategi penggunaan air hingga mayat yang dilancarkan dari lawan dan tim pendukung Anies. Hasilnya Anies melenggang out. Kalah jagat politik kita pun punya jejak kelam tentang kampanye politik yang tidak beradab dan bermartabat. Anies sudah dengan tegas membantah dirinya menggunakan politik identitas dan anti kebinekaan. Dan Anies justru menunjukkan pencaplosan oleh Partai Nasdem bersama PKS dan juga Demokrat di koalisi perubahan, malah dicemaskan berlainan oleh partai-partai lain. Jadi waspadalah rakyat Indonesia, jangan terkecoh seperti warga Jakarta. Cukup mereka yang menyesal, jangan meniru hal yang tidak baik. Nama Anies Baswedan selama ini memang salah satu yang digadang-gadang bakal nyapres, meski bukan dari kader partai. Dalam kontes kebijakan publik, pengamatan ahli dalam melihat perilaku seorang pejabat, ya kita bisa membandingkannya dengan seorang politisi yang lebih kental nuansa pencitraannya, khusus mengenai perilaku Anies Baswedan ketika diberi kesempatan memimpin Jakarta selama 5 tahun. Penilaian objektif dari ahli justru menegaskan Anies hanya ahli bermain kata-kata dan bukan yang lainnya. Lalu apa yang bisa kita maknai dari penilaian demikian? Tentu saja kita tidak boleh berhenti pada tataran memaknai seorang ahli. Kedekatan yang ketiban pulung dipilih warga. Lebih-lebih wilayah ibu kota, publik harus lebih cerdas dari sekedar membaca fenomena. Dan ketika sang fenomenal tak kunjung sadar dengan kompetensinya dalam hal yang satu ini, maka harus ada yang memberi kesadaran. Kita pun harus prihatin bahwa alih-alih mengingatkan mengenai politik yang cenderung halu, justru memberikan panggung untuk menina-bobokkan rakyat. Pertanyaan besarnya, apakah mereka akan terpuaskan dengan hanya menelan kata-kata memabukkan? Mungkin dalam dunia dongeng yang umumnya dialami bocah kecil, hal ini bisa tuntas dalam sekejap. Namun, jauh berbeda ketika kita bicara dalam konteks keseharian mereka, perlu menghidupi keluarga, bersosialisasi, beribadah, dan hal-hal praktis lainnya yang tetap menuntut pemimpin membumi, bukan pemimpin mendongeng. Pertanyaan besarnya, apakah mereka akan terpuaskan dengan hanya menelan kata-kata yang memabukkan? Mungkin dalam dunia dongeng yang umumnya dialami oleh bocah kecil. Bukan pemimpin yang mendorong jejak seseorang harus menjadi catatan